Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Alhamdulillah, syukur, segala puji bagi Allah Ta'ala. Kembali siang hari ini kita hadir dalam majlis ini. Semoga Allah Ta'ala mencatat apa yang kita lakukan ini menjadi rangkaian ibadah yang akan kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau, dengan harapan kita menghadap mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Artinya syurga itu akan diwariskan min ibadina man kana taqiyya, daripada hamba-hamba kami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang memiliki nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini kalau dihubungkan dengan pelajaran hari Senin tadi, bahwa orang yang tidak patuh, yang tidak taat, yang tidak nerima pembagian waris yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis, berarti orang tersebut tidak tergolong dari orang yang bertakwa. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. Wong yang maksiat kepada Allah dan Rasul, termasuk maksiat kepada Allah dan Rasul, adalah orang yang menolak ketetapan Allah dan Rasul tentang pembagian waris. Yudkhilhu naron khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, masuk padanya, walahu azabun muhin, bagi dia akan mendapatkan azab yang hina. Memang di dunia pecah besar, dapat warisan tadi itu pecah senang, terasa pecah benar tentang pembagian waris tadi, sehingga kita memaksa ke diri dalam pembagian waris itu nak minta disamurata ke tentang pembagiannya. Kalau dia dapat pembagian waris yang rata itu didasari dari kemufakatan ahli waris, itu tidak berdosa. Jadi uji yang tua tadi atau uji yang lanang, ya sudahlah, bagian kami kagek kurangi sehingga pacak nyamui bagian betina ni, pacak nyamui dengan bagian lanang. Itu namanya
setelah dibagikan waris, baru dibagi ke pembagian harta. Itu namanya didasari dengan kemufakatan dan rasa kasih sayang. Itu tidak berdosa. Yang berdosa ini yang sampai sehari ini tidak galak warisnya dibagi, gara-gara sebagian dulu nak bagi berdasarkan Quran, sebagian dulu tidak galak nak dibagikan berdasarkan kesenjangan sosial. Benar tak kesenjangan sosial? Berdasarkan pembagian secara kasat mata. Artinya nak dibagi dengan kenyataan yang ada. Maka itu ibu-ibu, kalau di masyarakat ni kan galak ditinggalkan pesan oleh wong tuanya bingen, kamu esok-esok kalau kami sudah tak katik lagi, rumah ni nak dibagi, dijual, dibagi, kami pesan bagilah sama tegak, bagi sama rata. Itu wong tua ngajari maksiat. Kalau dia nyemagi warisnya sama tegak, tidak apa-apa, berarti rumah itu kausilah terjual. Berarti di rumah itu katik kausi lagi, berarti ngemaginya sambil tegak, tidak apa-apa, berarti dia tidak galak duduk, sudah sama tegak. Jadi anak ulang lagi, kalau nak dibagi waris itu sama tegak, terangkan dulu waris secara faraid, waris secara pembagian ilmu waris. Setelah dibagikan ilmu waris, baru yang lebih banyak tadi ngurangi bagiannya sehingga mencukupi bagian betina. Contoh, betina boleh 500, lanang boleh 1 juta pembagiannya. Karena nak dirata ke, setelah tahu perhitungannya, nah uji dulu tadi yang dulu lanang tadi, nah sudah bagian kami lanang ni masing-masing kurangi 250 kurangi balik ke yang bagian betina, berarti 7,5 sewang. Ya tak? Benar? Itu yang itu benar. Jadi jum kedukin secara hukum faraid, secara hukum waris, sudah itu baru dibagikan, nyalankan wa'ad wong tua. Maka itulah ditunjuk tahu dalam bagi waris ini mesti ada sifat rahim, sifat sayang, bahwa dia harus sayang, nyadari bahwa yang diadep ini dulu bukan wong lain, yang diadep ini keponaan bukan wong lain, yang diadep ini wak mama bukan wong lain, yang diadep ini keluarga bukan wong lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pembagian waris ini kan namanya boleh loteri. Waris ini boleh loteri. Kita pegawai dak, ngerasa ngumpul ke dak, tahu-tahu dapat bagian. Boleh loteri.
Ya sudah. Kadang-kadang rumah kita terpencil zaman itu, jauh nian dari kehidupan, sehingganya wong nak ngancap ke rumah kita tu tak suang-suang, tak suang-suang nak ngancap, jauh. Dah. Tak ada aku nak ngancap ke sana. Alang kena jauhnya. Pakai liwat jeramba kecil pula. Jual kata belosok. Masuk juruluk tai tu. Singgahnya panjang. Nah, perputaran zaman, perputaran masa, begitu pemerintah nak memperluas, nak muat jalan baru, kapan terteropong pinggir jalan wain. Rumah buruk tadi nak cungkuk. Kejadian di Sembilan Ele bagian di Jero. Jadi Sembilan Ele di Jero itu, Jero ni Jero pokoknya paling ujung. Jadi masuk dari lorong Kebangkan itu nak ke Jero sana, bagus rumahnya. Oh, baru masuk sekolah Perputaran waktu, perputaran masa, dibuatlah jalan, yang jalan Dempo itu nah, yang tempat bongkaran kayu itu. Dari Dempo muter nak ke Raja Wali. Jadi yang rumah paling ujung di lorong Kebangkan jadi pinggir jalan. Jadi masuk dari Jero sana baca, dari Buri sini baca. Jadi yang dulu rumah Mahap ngomong tanahnya regonya murah, nah ini regonya mahal. Kan itu namanya bagian masing-masing. Nah kalau kejadian model macam itu, nasib juga lain-lain. Aturan yang boleh di ujung tadi itu hitungannya murah karena keponaan. Misal yang di tengah tadi atau di pangkal sana hitungannya mamaannya, karena diinjuk yang lebih besar, lebih mahal, kan nasib dia. Yang tengah tadi jadi murah, yang dianya tadi diinjuk di ujung misal jadi mahal, itu nasib dia. Ya kita tak ngerti nak boleh bagian nak rasa nak iri, nak dengki, dah tu. Jalan sungai dulu, lagi mulai 13 Hulu pinggir laut ini, pinggir sungai, katik laut kita. Main hari di Dambong, laku dibeli wong. Nah, jadi namanya bagian itu sudah dibagi oleh Allah Ta'ala. Menerima bagian yang sudah dibagi oleh Allah itu tidak akan baca bapak dan ibu-ibu wong itu nerima kalau di dalam dirinya tidak katik sinar iman. Kalau tak katik cahaya iman dalam dirinya, sulit dia nak nerima. Nak nerima kenyataan itu sulit. Sehingga sampai sehari ini yang tidak sebaikan, yang tidak seteguran, mati tak sejingoan, sedekah tak ada seundangan.
Ada makanan tidak sejuk. Turun pula ke anaknya, turun pula ke cucunya. Gara-gara si waris tadi, dia tidak sadar rezeki hidup dia tanpa dari harta waris dia pacak hidup. Tu jadi sinar iman yang ada di dalam diri kita inilah menimbulkan ketakwaan. Kadang-kadang cuman Allah sebut dalam Al-Quran, apabila hadir keluarga kamu yang tidak mendapatkan harta warisan, tapi dia hadir, artinya dia ada, farzuquhum, cicipi, dan ucapkan kepada mereka ucapan yang mulia, yang baik, yang bagus. Jadi tunjuk tahu kami ni bukan tidak nunjuk kamu, bukan tidak ada magen ni kamu, karena memang ketentuan Al-Quran kamu tidak dapat bagian. Cuman ini kasih sayang mangcik be sama bicik kamu, jadi dicicipi. Misan tadi terkabar kita nyual toko, nyual rumah sampai laku 2-3 miliar, cicipi. Nah, 1 juta sewa. Jadi nyicipi senanglah. Cuman yang nyicip ini, yang dicicip ini punjul. Le duit miliar, nyicip juta. Tai gigi baik. Namanya barang nyicip. Sama dengan boleh daging korban. Riwayat 1 kilo. Kau melak korban ni dah. Penyuk 1 kilo tulang galau. Nasib kau. Ya kalau dimasak sop rasa juga sop tulang namanya dah. Jadi kadang-kadang dinjuk tahu bahawa kita tu boleh bagian korban tu cuman sekadar nyicipi, ya namanya barang dikit. Model di sini nyembelih sapi sak 5 ekor kurang tulang. Betina yang ngaji ni nak 300-an. Satu pek ada korban. Datang dari 9 ulu, datang dari 13 ulu, datang dari 3 ulu, datang dari 7 ulu. Maka itu ninjuk kartu tu diperkirakan sapi sikok ni berapa. Kalau 5 sapi jadinya berapa, sekian kartu. Yang nerima kartu juga dibagi. Ada wong saro, baru yang kedua baru nak saro. Ada yang senang. Yang senang ini nunggu nasib. Kalau memang barangnya ada, kita dicicip juga. Mendak katik sudah. Kita juga kalau dinyak wong korban, kalau pecah ngaso kita tidak cocok nerimanya, kita terima dari panitia, kita ulung ke siapa nak kita ulung. Karena kadang-kadang panitia ni tidak amanat. Yang tak pantas dinjuk, yang mesti dinjuk tidak dinjuk. Sama dengan bantuan pemerintah lah. Apa dia? Yang apa? PKK.
BPK. Hah? PKK. PKH. Nah, yang wong sagur ni tadi nah, tebak mangap. Tidak boleh. Yang agak lemak dikit boleh. Nak ngomong tidak diribat wong. Karena kita ni tadi bukan keluarga itu. Yang ni tadi keluarga itu. Nah, nyambung kalau. Ya kenyataan itu macam itu. Jadi alhasil balik kepada tadi, oh ya sudah bicik, mangcik, kalau mak itu. Yang penting, bahasa dia tu, ini sudah ketentuan Allah. Allah yang sudah netapkan. Mak inilah kenyataannya. Itulah kalimatnya orang takwa. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi dapat perintah dari Allah, aku dikongkonnya melek kau. Mak manalah nurut kau. Abah gawi kebaik. Kalau memang itu perintah dari Allah, abah semelek aku tak apa-apa. InsyaAllah Allah dapatkan aku sebagai hamba yang sabar. Itu ucapan Nabi Ismail alaihi salam. Itu ucapan orang bertakwa. Yang ngomong ni bapaknya Nabi. Tidak mungkin Nabi ni ngelebos. Yang nerimanya Nabi. Jadi yang disampaikan oleh Nabi, diterima oleh Nabi. Yang nerimanya ni dengan takwa. Sama dengan kita uji kiai ini berdasarkan Quran. Ikon-ikonnya maca surah An-Nisa ayat 1 sampai ayat 12 tentang pembagian waris. Begitu ku baca, ada rupanya memang aku tidak dapat nian. Ya sudah, lolo bujan, abang kita ni boleh bagian. Abang kita ni kan bapaknya punya harta tu. Iya dek, cuma abang kita ni mati dulu dari air. Jadi tidak katik lagi bagian. Kalau kau nak ngurus biarlah. Aku ngadu ke polisi, ke pengadilan. Lah makan biaya pula. Ngadu ke pengecara tu bukan mulut memang itu baik. Adona tak mungkin adona berkatik ne bayar pengacara sekian. Adik beradik tak sebaikan, jadi rusak. Duit tadi metu tak seberapa boleh. Boleh waris cuma 500, panggil pengacara 5 juta. Berasaplah balak kau. Berdosa pula. Neraka sudah nunggu. Neraka lah nunggu. Jadi apa yang jadi ketentuan di dalam bab waris dibenarkan. Kalaupun dipaksakan dibagi yang tidak sesuai dengan syariat, dia memaksakan kehendak dia, maka bapak ibu, hasil yang didapat itu, kalau yang bagian wong tadi dimbek dia tak ada suka reba, tidak ikhlas, kita yang meminta tadi berarti sama dengan maling harta. Jadi apa yang didapatkan dari pembagian itu, maka hasilnya haram galau. Diberi keterkung, berdoa, digawak berdoa, digawak ibadat, digawak haji, digawak umrah, digawak korban, digawak apa, tak katik nilai sama sekali. Kita ngawikan punya wong, bukan punya kita.
Jadi apa dia hasilnya buat kita tak kata. Bagian waris. Ini berfikirnya kapan bertemu di bagian waris, berfikirnya waris. Padahal di jero Quran disebut jelas mim ba'di wasiyatin tusu biha auden. Waris itu adalah sisa dari setelah tertunainya wasiat dan setelah terbayarnya hutang mayit. Jadi dia meninggalkan harta, dia pernah wasiat. Kalau esok toko tu laku, kamu berangkat ke umrah. Bibianku tu, adik makku tu, akulah berniat nak ngumrah ke dia. Kalau toko ni laku, dia lah ditulisnya toko dijual, tapi dia sudah sakit-sakitan. Azam dia duit toko laku tadi untuk berubat, tapi belum kodak toko tu laku, dia dia mesen. Allah, dia mesen tadi, kalau toko tu laku, mana Jan? Umrah ke? Nah, betul ke? Berapa melok travel tu? Ada yang 25 juta, 23 juta, ada yang sekian juta. Betul ke? Karena wa'ad abah nak ngumrah ke nyai. Betul ke doke? Wasiat itu namanya. Kedua, menurut catatan, abah ni punya utang. Utang dengan si anu sekian, utang dengan si anu sekian. Kelar kedokin utangnya, selesaikan. Termasuk menurut Imam Syafi'i, termasuk utang itu adalah kalau dia lagi hidup, mencukupi hartanya untuk pergi haji, tapi dia tidak galak nak pergi haji, maka kata Imam Syafi'i wajib dihaji ke. Jadi kalau orang lagi hidup dia punya harta itu cukup untuk biaya haji, ketika dia mati dalam pembagian waris, potong dulu biaya untuk dia dihajikan, karena itu termasuk utang dia. Yang balik kepada hutang tadi, ibu bayar hutang yang ada bukti. Kita ni kan galak ngaku-ngaku, be abah lah meninggal, datang gidik-gidik, ada apa mangcik? Anu mak ini, kau tahu abah kau dengan aku ni baik, yo. Jadi satu saat abah kau pada tahun 80 itu mak jualan, nah beli barang tu kurang, jadi dia makin duit aku. Mikir kita ni, apa tak pernah cerita, bininya terjogok masih hidup. Adanya apa bok? Hati abah kau ngomong, dah acak dipercaya. Karena juga Quran disebut idza alladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau terjadi ikatan perjanjian yang lama, catat. Jadi dicatat, dibuat perjanjian bahwasanya kita berhutang, sekecil apapun buat surat, kecuali nak kita ikhlas ke. Aku sangkin aku ni baik dengan dia tadi, berkawan dunia akhirat, ku ikhlas ke hutang dia dengan aku, tak ada lagi nak aku tagih sampai akhirat. Baguslah mangcik. Iyo, kalau nak nurut kenyo berego duit tu
Walau 2,000. Oh. Hutang 2,000 cak rami dengan dunia. Lebih mak dia punya dunia ni. Kalau 200 juta, 2 miliar, 2,000 tak usah dia omong ke gino. Wong nanya, kalau wong tu ada hutang, mati, kita nak atau dia hidup, tapi nyingok rainya lokak tak mayar. Karena mayar hutang ini, kalau wong mayar hutang dengan semut, belumban berjalan diparak ke gancanglah semut dari dia. Sangkin beratnya. Jadi nak ku ikhlas ke bela, jangan bening kepala aku. Perlu tak usah aku ngomongan dia? Tak perlu. Yang perlu ngomong tu nagih. Kalau nak ngikhlas ke tak ada perlu. Cuman kita ngomong be Allah, man dia mayar kembek, tak ada mayar sudah. Jangan kita ngomong hutang kau dengan aku, laku ikhlas ke? Tak perlu nak kau fikir ke dia berhutang lagi. Lemak berhutang encik ni, banyaklah ikhlasnya. Ai. Laden dirai kau baik di rumah ni. Tak ajak dibaiki, ayah. Ini nak zaman sekolah main ni. Ai, bukan main yang jadi wong tua. Kopi alopo jilbab miring. Anak 3 sekolah, Allahumma dafa'anal bala wal waba. Bunyi be sekolah gratis. Bukunya, sepatunya, sendal. Ini ada peraturan baru. Selain daripada mahasiswi dilarang pakai jilbab. Peraturan baru. Ya Allah. Jadi yang pakai jilbab tu khusus mahasiswi. Mahasiswa tidak boleh. Oh, ngerti kamu. Kalau mahasiswa itu berjilbab, kena denda. Itulah si Maman nak bunuh bapaknya tu. Balik pesantren 3 tahun, balik nak berjilbab, bunuh bapaknya Maman. Lanang mana? Mahal galau sepatu, sendal. Perasaanku anak sekolah di Adabiyah dulu 7 tahun. 7 tahun. Saking pintar. Dibelikan ibu, dibelikan ayah 2 kali cuman. Kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 4 nak ke kelas 6. Dipakai ke SMP. Nak ngancap ngenti tu, tahan sepatu. Paling tebok pucuk lepas jahitan. Bawah tu sulit. Tambah lagi dijahit. Maham ngomong celana. Tidak gampang nipis. Get selitingnya. Baju pucuk. Ini alang kejadi jajan. Get seliting mak itulah. Celana gancang tebok. Ya Allah. Memang sudah zaman ini segalanya dibuat tidak ada bagus tadi. Nah, jadi ada hutang. Sebaiknya kapan ada wong datang nagih hutang atas nama dia terhadap almarhum, jangan sampai lupa gawak bukti. Nah, ini perjanjian kami, janjian aku dengan abang kamu, bahwa tanggal ini aku Mas Agus Muhammad Fulan bin Mas Agus Fulan. Jelas ke binnya?
Kaget salah kan nama ni banyak. Hari apa tu nak? Ada orang ngantari pempek ke sini dari Poltabes. Kamu apa dia? Apa dia? Yang ngalang ngantar ni? Goput. Waalaikumsalam. Masuk ngantarkan pempek Ustaz dari Kemendan Poltabes. Pujinya buat Ustaz Taufik. Tunjuk Ustaz ni jangan tidak sampai. Lepas tu masuk dulu juga. Duduk sini. Ustaz Taufik mana? Tak jelas. Ustaz Taufik mana? Taufik yang ini apa yang ujung? Yang obat ni. Tak tahu juga Ustaz ni. Coba tanya Dukin, tanya. Teleponnya, Bu, sudah ketemu dengan Ustaz Taufik. Ibu nak ngomong apa dengan Ustaz Taufik? Anak dah ngasuh kenal dengan polisi tu. Saya ngomong je, kau tanya Ustaz Taufik mana? Taufik apa? Bu, Ustaz Taufik Hasnuri apa Taufik Hidayat? Taufik yang 12 hulu apa yang 16 hulu? Taufik Hidayat yang ubat iwang tu nak. Oh, 16 hulu bu. Iyo, ngapo? Tidak. Tak juga salah tak? Itulah Islam itu ngajari kita benar. Aku yang bertanda tangan di bawah ini nama Sianu bin Sianu, alamat di sini, di sini, di sini, bahwa aku benar minjem duit dengan kawanku Sianu bin Sianu sebesar sekian yang akan kubayar kalau aku ada duit. Dia nikin, kita nikin dengan saksi duiko. Dua betina itu sama dengan sikok lanang. Terjengok. Ya sudah. Nah, pinjamlah duit 3 juta misal, atau 1 juta, atau 500. Karena yang dihadap ini macam-macam manusia. Kalau memang dia minta datang untuk kebutuhannya nian, Ustaz, aku ni tak ada makan Ustaz. Benar nian, tak kata tidak ikhlas kan je. Nak 20, nak 50, nak 100 masih diulungi. Kalau memang benar, Ustaz, lakiku mati lah 14 tahun belum terbayar putih. Memang dibayar, ditolongi, insya-Allah. Yang kadang pegel ni walaupun metu ke duit kecil galak dibohong itu nah. Salah. Ya kalau action lesu tu cak nak matilah. Datang dari sebelah Sulu ke sini, lawang masih di pinggir. Siang hari datang orang-orang pakai kopca. Anak ni duduk mak ini nah posisi. Dia di situ. Ini lawang rumah, kejingoan jam. Oh, dengan nangis, Ustaz, tolonglah Ustaz. Anak biniku beranak, anakku mati. Jadi nak digawak ke dusun. Di mana jika lahir ke? Di Muhammadiyah. Hati ongkos Ustaz. Jam berapa jika meninggalnya? Tadilah jam 2. Hari baru jam 2. Hari baru jam 2. Tak kau omong kena baru jam 2. Tidak. Oh iya sudah. Kau balik ke mana? Sebelah Sulu Ustaz, lorong masjid. Apa yo nian? Apa nyual bae? Malulah galong sebelah Sulu. Masuk ke jeru. Mbek duit. Nah, nolongi bae.
Kalau benar-benar baik ngomong, tak apa-apa. Nah, datang ngelebosnya tu naik juga sebanding. Ustaz kan manusia juga. Betul dari penjara ngegek-egek kesini ngawak kertas. Ustaz, tolonglah Ustaz, ongkos nak balik. Aku baru betul dari penjara. Rai terserem, tatuan kalau. Ku hitung penjara ni di Merah Mata, di Pak Jo, yang baru ni di Suak sana, Tanjung Gajah. Dari sana ke sini lah berongkos. Nak minta duit balik ke dusun. Alah kelolo kau ke sini. Pagi hari bu jam 6, setengah 7. Jadi kadang-kadang tidak makgul, tak masuk akal. Ya, nah, dia datang lagi. Nah, macam-macam. Kita ni, ingat biji mata ni, ada yang malen ni, ada yang ida, ada yang sekali tulah, macam-macam. Ya Allah. Jadi alhasil ala kulli hal, balik ke cerita hutang tadi, selesai wasiat, selesai hutang, kapan dihitung duit tadi? Hutang abah ni tadi banyak, sampai 700 juta. Hutang ni tadi dari toko laku semiliar tadi, ditambah haji ke nyai, apa umrah ke nyai tadi, sisanya cuman 150 juta. Tinggalkan anak 8. Ya sudah, itulah yang dibagi kan. Tidak orang dah tak usah dihitungin hutang abad itu urusan dia. Jangan. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yaqda anhu. Ruh seorang mukmin tidak pacak menghadap Allah selagi dia masih menanggung hutang. Jadi terkatung-katung ruh bapak kita tadi tidak pacak menghadap Allah kalau dia nanggung hutang. Nah, jadi apa yang menjadi tertib susunan yang ada di Quran itu ditaati, diikuti dalam pembagian waris. Tidak mentaati peraturan itu berarti dia maksiat kepada Allah. Karena dia maksiat kepada Allah, berarti dia harus siap untuk masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mengkaruniakan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menjalani apa yang menjadi ketetapan agama. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.